Selamat bertemu kembali di Sintronic Channel. Ya, saat ini yang akan kita diskusikan adalah simulasi lagi ya. Ya. Sebenarnya simulasi ini jadi akan kita diskusikan itu adalah posting yang lalu ya. Tapi yang saya posting adalah yang menjadi fungsi alihnya itu adalah sebuah integral ya. Jadi integral seperti yang kita kenal di PID ya, jadi proporsional, integral, dan derivatif. Ya. Padahal sebenarnya seharusnya yang ini yang diposting, ya. Tapi tidak apa-apa, ya. Karena Anda bisa bandingkan ya. Jadi sebelumnya posting yang saya lakukan itu adalah yang saya posting itu adalah bukan langsung pada pada simulingnya ya. Nah sekarang kita akan masuk dalam simulingnya, tapi sebelumnya kita masuk dalam MATLAB dulu. Nah, baik saya klik MATLAB-nya. Nah, kita sudah masuk di dalam Windows-nya MATLAB ya. Jadi Windows MATLAB. Nah, seperti yang kita ketahui, kita akan masuk ke ini ya, ke simulingnya ini. Nah, sekarang saya masuk, tapi sebelumnya akan sedikit saya jelaskan. Ya, sedikit penjelasan ya. Kalau pada posting-posting yang lalu saya sudah menjelaskan beberapa tentang mengapa kita perlu mempelajari mengenai sistem kendali ini ya. Contohnya ya, yang saya sebutkan pada posting yang lalu adalah ada beberapa yang mendesain robotika gitu ya, tapi tidak tidak stabil ya. Nah ini saya sudah masuk ke dalam Simulink ya. Saya tadi sudah tekan saya klik untuk blank modelnya. Jadi kita sudah masuk ke dalam Simulink-nya ini. Nah yang perlu kita ketahui ya, di dalam kita membuat sebuah sistem kendali yang bernama masukan itu bermacam-macam ya. Kita sudah mengenal ya, ada yang sinyalnya itu berupa step-step ya, yang sering saya pakai sekarang. Ada yang ramp ya, ada yang yang parabolik dan sebagainya ya. Nah, yang kita lihat di sini adalah yang harus kita lihat adalah masukan ini penting sekali ya, karena sinyal tersebut harus masuk diproses dengan benar. Apakah kita tahu apa sifat dari sensor tersebut? Ya, dia akan memberikan sinyal step. Ya. Apakah kita lihat bahwa ya sinyalnya itu ada sinyal ramp ya, RAMP ya, yang sifatnya menanjak ya. Apakah dia sinus dan sebagainya. Nah itu perlu kita ketahui. Jadi kalau kita tidak ketahui ya, hasil dari sinyal yang dikirimkan oleh sensor tersebut ya, akan menjadi tidak stabil. Pada beberapa waktu yang lalu ya, kita sudah diskusikan mengenai yang disebut dengan transient dan kondisi stabil ya, atau steady ya. Steady state atau tunak ya. Nah, kalau datanya itu yang kita pakai itu sudah kondisi stabil ya, steady state ya, mungkin masukan yang akan diberikan pada peralatan kita ya, itu sudah betul-betul stabil ya, tidak terjadi perubahan ya, sehingga apa yang saya katakan sambil saya buka library-nya, menjadi peralatan kita menjadi tidak stabil ya, seperti robot itu ya. Kadang-kadang robot itu pada waktu kita mendesainnya, mencobanya lancar ya, kemudian ada pertandingan ya, pada waktu pertandingan atau pameran atau macet gitu ya,
Ternyata ada beberapa hal yang menyebabkan ketidakstabilan itu adalah karena uh, pengolahan sinyalnya ya. Kita tidak begitu mengenal sinyal yang dimasukkan atau yang dikelola oleh sistem kendali sistem robotik kita. Nah, yang akan saya diskusikan saat ini adalah sama ya seperti yang kemarin, tetapi yang akan saya pakai adalah ini kebetulan saya sudah membuka untuk sync-nya ya. Ya, tetap saya pakai scope ini ya. Ini adalah nanti untuk keluarannya. Ya. Jadi scope-nya sudah masuk. Kemudian saya akan mengambil ke source-nya ya. Source-nya saya tetap pakai step. Ya. Ya, silahkan Anda kapan-kapan kalau memakai bukan step silahkan ya, tapi yang penting Anda harus betul-betul mengerti ya. Kemudian saya ke continuous ya, ini continuous. Nah, kemarin yang saya ambil itu yang adalah integrator ya, integral ini ya, tapi sebenarnya yang ingin saya tunjukkan dan yang sudah diperkenalkan atau diintroduksi adalah ini ya, 1/S ya. Jadi ini adalah apa namanya? Di sini dituliskan transfer function-nya, ya, sistem alihnya. Kemudian ininya, jadi sinyal masukannya adalah step. Ya, ya sudah seperti umumnya ya. Mudah-mudahan saya yakin bahwa Anda sudah mencoba dan Anda sudah mulai fasih ya. Nah, kita masukkan ini ya, panahnya kita sambungkan, kita masukkan. Jadi ini ada sumbernya. Ya, kemudian ini di sini sinyal function transfer function ya. Mudah-mudahan saya yakin bahwa Anda sudah mencoba dan Anda sudah mulai fasih ya. Nah, kita masukkan ini ya, panahnya kita sambungkan, kita masukkan. Jadi ini ada sumbernya ya. Kemudian ini di sini sinyal function transfer function-nya ya. Jadi mengubah ya. Apakah dikuatkan dengan operation amplifier ya. Sinyalnya diolah terus menjadi keluaran. Nah, kita lihat di sini sekarang ya. Kita simulasi ya. Langsung kita run. Saya berharap bahwa sinyalnya sama dengan yang sudah saya peragakan, artinya sudah kita diskusikan saat yang lalu ya. Ya, kita sudah dengar alarmnya mengatakan bahwa dia sudah selesai. Nah, sekarang mari kita lihat bentuk sinyalnya, ya, respon sinyalnya. Ya. Nah, seperti ini. Ya, ini yang saya diskusikan pada 2 posting sebelumnya ini ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ya. Baik, ini adalah sinyal step. Kemudian ada yang 1/S+1, kemudian ini adalah scope-nya. Nah, yang ingin saya tambahkan sedikit di sini adalah bahwa di dalam setiap ini ya, kita bisa mengubahnya. Contohnya seperti ini ya. Setelah saya klik 2 kali, Anda melihat di sini ya, ada yang disebut dengan denominator, ada yang numerator. Ini numeratornya ini ya, koefisien itu yang atas 1 ini. Ya, denominatornya adalah yang bawahnya. Ini yang berpangkat 1. Ya. Anda boleh membayangkan ya untuk order 1 atau order 2. Nah, sekarang saya mencoba mengubahnya ini ya. Yang 1 ini saya ubah menjadi misalnya bentuk persamaan pangkat 2. Ya. Ini saya ubah ya. Artinya yang depan ini adalah S, yang kedua ini adalah karena ada 3, ini kan 2 ya. Ada 3, ini adalah suatu tipe dari bentuk ya, dari persamaan berpangkat 2 ya, berpangkat 2. Oke, sekarang saya apply ya. Kita lihat nanti di sini sudah berubah ya, berubah menjadi pangkat 2. Nah, ini kurang lebar ya sehingga dia seperti itu. Ya. Jadi ini adalah saya luruskan dulu ya. Cara mengubah yang tadinya adalah 1/S+1 sekarang menjadi 1/S2 S pangkat 2 ditambah S 2S tambah 4. Anda perhatikan ya, 1, 2, 4 itu saya tuliskan pada waktu saya melakukan pengubahan ya.
Nah, kita lihat lagi satu kali lagi ya. Kita kembalikan ke asal. Ya, ini tadi 124 ya. 124. Saya kembalikan ke asal lagi menjadi 11 lagi ya. Jadi 11 lagi itu artinya kembali ke bentuk persamaan yang pertama tadi. Ya. Oke, jadi 11. Baik. Ya, ini juga sinyal ini juga bisa kita ubah. Ya. Misalkan ini ada 1, ini 0 ya. Kemudian ini adalah untuk step time-nya, ya, kemudian ini initial value-nya, terus ada final value-nya. Ya, sebagai contoh ya, sebelumnya kita kita coba dulu ya. Ini simulasi kita run. Nah, ini lihat hasilnya. Kita perhatikan di sini ya. Di sini pada waktu dia mulai stabil ya, itu di 1 ya. Di 1 ini dia mulai stabil. Ya, ini masih apa? Banyak berubah ya. Jadi ini mulai stabil. Jadi kondisi stabil itu adalah 1 di sini. Nah, kita perhatikan sinyalnya ya. Dia selama 0 sampai 1, satuan waktu masih 0. Pada mulai waktu 1 dia mulai uh, menyesuaikan. Ya. Baik, kita perhatikan ini adalah 1. Ya. Nah, sekarang saya mencoba mengubah ini. Ya. Misalnya saya ubah ini pada final value-nya saya ubah 2. Ya. Ini tentunya dengan kepentingan Anda ya. Kemudian saya apply. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat, saya tidak tahu benar tidak bisa berubah atau tidak. Run ya. Saya proses. Nah, kita lihat sinyalnya. Nah, kita lihat di sini bisa 2 ya. Karena value-nya ada 2. Ya. Dia tetap start 0 sampai 1 satuan waktu, tetapi dia final value-nya itu di 2. Ya. Nah, ini salah satu trik ya yang perlu saya ceritakan, tetapi belum kita diskusikan ya kapan kita butuhkan. Ya. Jadi kita lihat kita bisa merubah bentuknya ini, kita juga bisa mengubah bentuknya ini, ataupun kita juga bisa merubah tampilannya ini. Ya. Tampilannya ini kita ubah dengan melihat jadi misalkan warnanya kita ubah, ya, jadi warna dari penjelasan legenda-legendanya dan sebagainya. Ya, itu mungkin akan kita diskusikan pada pertemuan mendatang, ya, agar ya, tidak terlalu banyak informasi sehingga membingungkan. Ya, saya berharap bahwa mengubah tadi ya mengubah si transfer vaksinnya, kemudian mengubah sinyalnya. Jadi Anda kalau berlatih latihan ya, Anda bisa mengubah ini menjadi RAM ya. Contohnya misalnya source ya. Ini RAM ada enggak RAM di sini? Nah, ini dia ya RAM ya. Ya, RAM ya. Ini misalnya kita berikan dia masukan ya. Kalau di sini sinyalnya adalah misalkan step ya. Kita inginkan step ini menjadi RAM ya. Ini mungkin ini bisa diubah. Kalau misalnya kita tidak punya sumber yang RAM seperti ini, ya, langsung garis miring, kita bisa pakai ini sebagai kita pakai integrate ya, integral mungkin ya. Ya, Anda coba. Ini berikan integral, ya, kemudian ini tetap step. Anda lihat hasilnya, ya, apakah betul RAM atau tidak ya. Mungkin kita akan diskusikan pada diskusi mendatang. Saya kira demikian.